JK tidak masuk penjara. Meskipun berapapun ormas mengadukan JK, tidak akan ditahan atau masuk penjara. Ya? Ya, shalom, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, di video saya kali ini, saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana sebuah respon yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Ibrahim ketika beliau mendengarkan kalau Pak Yusuf Kalla sudah dilaporkan ya atas tuduhan penistaan agama ya. Dan tidak lagi berlama-lama Bapak Ibu, mari kita langsung saja menyaksikan video berikut ini. Salam superioritas Konoha akan tetap di atas karena mayoritas dan kekerasan kepongahan mereka itu yang ditunjukkan untuk membela JK Kalajengking. JK tidak masuk penjara. Meskipun berapapun ormas mengadukan JK, tidak akan ditahan atau masuk penjara. Ya? Nah, selamat sore. Kami dari Aliansi Ormas dan Umat Kristen yang ada di Sumatera Utara dengan ini menyatakan keberatan terhadap pernyataan Pak Yusuf Kalla yang pada pokoknya menyatakan bahwa membunuh itu dibenarkan menurut agama Kristen. Hal ini tentu sangat mencederai perasaan kami karena kami sangat tegas dilarang tidak boleh membunuh. Bahkan kami disuruh untuk mengasihi musuh, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu ya. Dan urusan pembalasan itu bukanlah urusan manusia, itu urusan Tuhan. Dan kami pun tidak diperkenankan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Menurut kami pernyataan Pak Yusuf Kalla itu betul-betul mencederai perasaan kami sebagai umat Kristen, merupakan fitnah terhadap umat Kristen dan patut diduga merupakan penistaan terhadap umat Kristen. Dengan ini, dengan tegas, kami mengatakan kami akan melaporkan hal tersebut. Kalau itu pembalasan urusan Tuhan, ngapain dilaporin? Tapi silakan, saya tidak mau mengecilkan apa artinya sebuah laporan kepada JK. Tapi sekali lagi, saksikan saya lompat dari tebing tinggi Amazon. Kalau Yusuf Kalla kalah, dia menang. Namanya saja kalah, dia menang. Kenapa? Komunisme itu adalah sebuah ajaran untuk membela yang salah. Begitu saudara. Saudara ini pimpinannya yang cuman cari nama doang, mau viral doang. Kalau ngomong itu tegas gitu. Kami ini merasa mengadukan Kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari Selasa yang akan datang. Kepada masyarakat yang cinta perdamaian, yang mau turut serta dengan kami, mari kita sama-sama agar keadilan ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Salam. yang menegakkan keadilan itu pemerintah. Anda lapor aja. Mari semuanya kita laporkan ini orang. Gitu. Jangan kamu doang. Semua ikut lapor. Lapornya kepada Tuhan sajalah. Jangan laporkan kepada polisi Konoha yang tidak bisa diandalkan itu. Keadilan sudah tidak ada di sana. Kamu punya uang berapa lapor Yusuf Kalla? Yusuf Kalla akan nyiram duit dari Sabang sampai Merauke. Dia tidak takut. Bayangkan utangnya saja sudah 30 triliun lebih. Untuk menghabisin Anda semua. Karena rencana dia itu satu, ya Papua dihancurkan,
Ambon sudah, Poso sudah berantakan. Tinggal mereka sekarang itu Manado, NTT, Maluku. Nah, tempat-tempat itu diisukan hidup, toleransi, dan damai. Tetapi daerah-daerah yang lain pokoknya dikacaukan. Depok dikacaukan. Kasih duit. Nah, ayo lapor. Apa itu? Semua permainan politik JK untuk menghabisi kita semua. Bayangkan berapa banyak aktivis Kristen dihabisin sama dia, dimasukin ke dalam penjara. Untungnya video saya viral itu ketika saya di luar negeri. 4 Maret 2022 saya tiba dan saya langsung khutbah. Hapuskan 300 ayat. Wow, marah semua. Indonesia, kiai-kiai, ustadz, MUI, aduh mereka pokoknya nggak habis-habisnya, apalagi TV One itu. TV One itu TV turun, TV kartun saudara, ya. Jadi saudara-saudara, saksikan saya lompat dari tebing tinggi Amazon kalau Kala disidangkan lalu masuk penjara. Si kancil Kala tidak akan dipenjarakan. Kenapa? Karena tidak bisa. Mereka sudah punya banyak pengikut, banyak umat, dan banyak harta kekayaan. Dia untuk jadi wakil presiden saja, waktu Jokowi itu, dia dibayar ke Megawati itu 11 triliun. Ini info A1, jadi tidak mungkin dia bisa kena hukum. Mayoritas itu kebal hukum. Iya. Si imam besar kepala Rizik Syihab yang menghina Tuhan Yesus pun tidak kena pasal 165A. Ustadz Somad, ya. Ustadz Somad itu dia bilang disalib ada jin kafir. Sekali itu Ustadz. Tapi ya saya tidak, ini pokoknya bergembira. Saya bergembira di dalam keadaan Anda gembira. Saya berani di dalam keadaan saudara-saudaraku Kristen itu penuh keberanian. Dan itu dia Bapak Ibu Saudari, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Ibrahim. Siapa yang nggak kenal dengan Pak Saifuddin Ibrahim? Beliau adalah seorang yang dulunya adalah Muslim, bahkan pernah menjadi seorang guru besar, ya, pengajar di Al-Zaitun, dan kemudian pada akhirnya beliau menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus. Bukan Kristen yang biasa-biasa, Bapak Ibu Saudari, tetapi beliau menjadi seorang pengikut Kristus yang kemudian begitu luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil kepada banyak orang. Lalu kemudian pada akhirnya beliau pun harus dipenjarakan. Dan kasusnya adalah karena penistaan agama, Bapak Ibu, ya. Jadi memang dari apa yang disampaikan oleh beliau bahwa nggak mungkin, mustahil kalau misalnya Pak Yusuf Kalla dipenjarakan. Ya kan ya. Memang kita melihat dari apa yang disampaikan oleh beliau ini, mungkin ada yang memahami kok seperti begitu ya Pak Saifuddin Ibrahim, kayak tidak mendukung apa yang dilakukan oleh beberapa lembaga dari umat Kristiani, ya kan ya, yang kemudian melaporkan Pak JK terkait video yang viral itu, Bapak Ibu Saudari, ya kan ya. Sebenarnya saya cukup memahami, ya kan ya. Kalau menurut saya Pak Saifuddin Ibrahim bukannya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh pelapor, ya, termasuk Ketua Umum Horas Bangso Batak, ya, Pak Alam Siang, seperti begitu. Tetapi Pak Saifuddin Ibrahim ini sudah sangat mengerti bagaimana hukum di Indonesia kita ini, ya kan ya. Dan kalau Pak Saifuddin Ibrahim juga harus keluar dari Indonesia dan menetap di Amerika itu semua karena memang Bapak ini sudah tahu, Bapak Ibu, ya, bagaimana sebenarnya hukum di negara kita yang kita cinta ini. Ya, tentu sampai sekarang juga kita mengerti, ya kan ya, bahwa jikalau minoritas, katakan kalau yang non-muslim itu menjadi korban, maka pemerintah hanya bisa berdiam diri, ya kan ya. Tetapi ketika
yang minoritas, yang Kristen itu yang menjadi pelaku atau tersangka, maka hukum itu cepat sekali bergerak, Bapak Ibu Saudari. Ya, maka ketika kita melihat ada beberapa orang yang kemudian menjadi pelaku dan menjadi tersangka dari penistaan agama seperti Pak Saifuddin Ibrahim, seperti Pak Muhammad KC, ya cepat sekali. Ya, begitu dilaporkan, lalu ditangkap dan disidang dan akhirnya dipenjarakan. Ya kan ya. Tetapi kalau misalnya yang pelaku itu dari Muslim, itu dipastikan nggak tersentuh hukum. Bapak Ibu mungkin kita kan tahu dan kenal dengan seorang Ustadz Abdul Somad seperti yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Ibrahim. Beliau pun sebenarnya melakukan penistaan agama ketika dia mengatakan di atas salib ada jin kafir. Tapi apakah Ustadz Somad sudah dipenjarakan? Belum. Bahkan ketika juga di Lampung ada pembubaran ibadah yang sedang berlangsung, ya kan ya, pelakunya adalah ketua RT beragama Islam. Waktu itu memang sempat dipenjarakan, tetapi hukumnya itu kalau saya nggak salah hanya sekitar 3-6 bulan ya. Jadi artinya bahwa maksud Pak Saifuddin Ibrahim ini kita nggak usah capek-capek lah. Karena bagaimanapun juga nantinya kita mau melaporkan mereka yang mayoritas ini, maka mereka ini nggak akan tersentuh hukum. Apalagi masalah uang, ya kan ya, yang memang selama ini yang mengatur segalanya itu di Indonesia ini adalah uang, Bapak Ibu Saudari. Nah, siapa yang nggak kenal dengan Pak Yusuf Kalla? Ya, sekalipun mungkin memang sebenarnya beliau melakukan penistaan agama dari ucapannya ketika menyampaikan sebuah ceramah di kampus UGM, tapi sekali lagi disampaikan oleh Pak Saifuddin Ibrahim, mustahil beliau dipenjarakan. Mustahil dalam persidangan Pak Yusuf Kalla ini akan kalah. Dia akan menjadi pemenang, Bapak Ibu. Dan akhirnya, ujung-ujungnya dia bebas. Nggak dipenjarakan. Nah, Bapak Ibu Saudari, apa yang ingin saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Ibrahim ini, tentu kita sebagai umat Kristiani, lebih baik kita memaafkan saja Pak Yusuf Kalla. Dan bagi saya juga, saya memang tidak terlalu ini ya, kita memang diajarkan untuk memaafkan dan mengampuni siapapun juga. Hanya saja memang ya inilah upaya kita seperti begitu ya. Tentu sekalipun memang kita sudah mengerti dan sudah tahu bagaimana hukum di Indonesia ini yang sepertinya adanya ketidakadilan, tentu kita jangan berdiam diri. Jadi bukan berarti kita menolak ya apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Ibrahim, tetapi paling tidak yuk kita coba dulu kan seperti begitu. Siapa tahu ya kan ya. Tetapi kalaupun memang nantinya nggak akan ya, nantinya Pak Yusuf Kalla tidak dipenjarakan, nggak jadi masalah bagi kita ya. Kita yuk lebih lagi giat dalam melayani pekerjaan Tuhan, giat di dalam kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, karena kita percaya Bapak Ibu Saudari bahwa ketika kita ini bersatu ya di dalam satu panggilan ilahi, dan kemudian kita mau berbuat banyak untuk menyelamatkan banyak jiwa, maka Tuhan pasti akan memperhitungkan itu bagi kita. Ya, sekalipun mungkin berat memang yang kita hadapi, ya, tetapi seperti apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, bahwa ya orang Kristen memang ya itulah jalan salibnya yang memang harus dilalui seperti begitu. Ya, jadi bagi saya, bagi pelapor seperti begitu, ya silakan berupaya, dan kalaupun nantinya tidak juga ditanggapi, maka kita harus bersabar akan semuanya ini, bahwa kita tentu percaya dengan apa yang terjadi membuat kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Kalau di dunia ini kita mendapatkan adanya ketidakadilan, ya, kalau di dunia ini Bapak Ibu Saudari kita mengalami penderitaan ketika kita menjadi pengikut Kristus, ya udahlah nggak apa-apa, karena firman Tuhan jelas katakan, Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan diselamatkan. Bapak Ibu, bukan soal dunia, tetapi soal bagaimana kita boleh mencapai tujuan akhir kita, yaitu di sorga yang Bapa. Yesus Kristus mengajar kita bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Selagi kita berupaya, kita juga berdoa. Ya, semoga saja pemerintah pun boleh dijamah oleh Tuhan, dan ya kita mendapatkan sebuah hasil yang terbaik dari upaya-upaya yang nantinya terus dilakukan oleh beberapa pihak yang kemudian menjadi pelapor daripada kasus ini. Itu aja dari saya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.